Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan ini penuh dengan rahmat, ampunan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan di bulan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan, agar kita bisa mendapatkan malam yang penuh kemuliaan ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, celakalah seseorang ketika datang bulan Ramadan kepadanya, tetapi dosanya tidak diampuni. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya peluang kita untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Tapi jika kita menyia-nyiakannya, maka kita juga termasuk orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat ini menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan di bulan ini sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Selain itu, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan harapan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan, agar kita bisa mendapatkan malam yang penuh kemuliaan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan, maka diampuni dosa-dosa yang terlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perbuatan dosa. Kita harus menjaga lisan, mata, telinga, dan hati kita dari perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Puasa juga melatih kita untuk menjadi lebih sabar dan bersyukur. Bayangkan, kita menahan lapar dan haus harian, lalu ketika berbuka, kita bisa merasakan nikmatnya seteguk air dan sesuap makanan. Dari sini kita belajar bahwa berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga kepedulian kita terhadap mereka yang kurang beruntung. Agar Ramadan kita lebih bermakna, mari kita tingkatkan amalan-amalan berikut. Pertama, puasa dengan kesungguhan. Menjaga puasa bukan hanya dari makan dan minum, tetapi juga menjaga dari perbuatan dan perkataan yang buruk. Kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di bulan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membaca, memahami, maupun mengamalkannya. Ketiga, bersedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan di bulan Ramadan kedermawan beliau semakin meningkat. Bersedekah di bulan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Keempat, sholat malam, tarawih dan tahajud adalah amalan yang paling bermakna di bulan Ramadan. Jika kita terbiasa sholat malam di bulan ini, kebiasaan tersebut bisa melanjut setelah Ramadan. Kelima, memperbanyak doa. Doa di bulan ini sangat mustajab, terutama saat sahur, berbuka, dan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah,
ada sebuah kisah menarik tentang sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Suatu hari ketika beliau sedang berpuasa, datang seorang fakir miskin meminta makanan. Pada saat itu beliau sendiri belum berbuka, namun dengan penuh keikhlasan beliau memberikan makanan kepada fakir miskin tersebut dan tetap melanjutkan puasanya. Dari kisah ini kita belajar bahwa berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga kepedulian kita terhadap sesama. Tujuan utama dari puasa Ramadan adalah membentuk pribadi yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jika setelah Ramadan kita masih menjaga ibadah, lebih jujur, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama, itu tanda puasa kita berhasil. Namun, jika setelah Ramadan kita kembali kepada kebiasaan yang buruk, maka sia-sialah ibadah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah dengan maksimal dan diberikan keberkahan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balighna Ramadana minal abidina was-shaimina wal qaimina fi. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beribadah, berpuasa, dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.